Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah lebih dahulu kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ya Tuhan kepadamu untuk Engkau bimbing melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami firman yang akan kami renungkan untuk pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami sekalian sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini Jumat 8 Juli 2022 tertulis di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini adalah suatu pengajaran dan bimbingan dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Kolose, di mana seorang Kristen yang ingin memiliki yaitu buah-buah roh ataupun yang memiliki pengaruh-pengaruh yang besar di tengah-tengah perjalanan hidupnya, maka satu syarat yang dikatakan dalam firman ini, di mana Paulus mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah merupakan dasar dari iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Dan kita mengetahui firman Tuhan inilah kita dapat mendapatkan suatu inspirasi atau pengetahuan. Bahkan melalui firman inilah kita dapat menerima kuasa roh yang diberikan oleh Allah melalui pengetahuan dan roh yang diam di dalam diri kita untuk dapat menjadi satu kekuatan di tengah-tengah menjalani suatu pekerjaan atau apa yang kita hadapi. Namun satu hal yang perlu kita catat di dalam firman Tuhan ini dikatakan hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya. Dalam arti firman Tuhan itu bukanlah sekedar untuk dipelajari atau hanya merupakan prasyarat-prasyarat di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi karena kita mengetahui firman Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan kita dan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita untuk memahami segala sesuatu yang kita hadapi atau kita tangani dalam kehidupan kita, itu dikatakan hendaklah firman Tuhan atau perkataan Kristus yaitu diam dengan segala kekayaannya. Tentu dalam hal ini kita akan membangun diri kita, hidup keberimanan kita, hubungan kita kepada Allah tidaklah dengan sekedar untuk mengenal, membaca atau untuk memberikan waktu yang sedikit kepada Tuhan untuk menggumuli firman-Nya. Tetapi kita percaya ketika kita dengan rajin, dengan kesungguhan, bahkan kita selalu haus akan firman-Nya di setiap saat, maka disitulah kita akan mengalami suatu kuasa yang dapat kita jadikan yang disebut dalam firman Tuhan ini dapat menjadi suatu hikmat untuk mengajar, menegur, bahkan untuk memberikan yaitu buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah yang paling utama yang hendak tetap kita perkaya, kita jadikan firman Tuhan itu dalam kesehari-harian kita. Marilah bagaimana kita untuk menjadikan firman Tuhan ini merupakan bagian terbesar dalam hidup kita. Karena itulah yang memimpin hidup kita untuk dapat mengenal
dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa kami dengar dan kami renungkan, karena kami percaya firman ini juga akan membawa hidup kami untuk dapat berkemampuan dan memiliki hikmat daripada-Mu untuk mengajar, menegur, dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana dan kebaikan Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk semakin rajin dan tidak tanggung-tanggung untuk menggunakan waktu, tenaga, tempat untuk selalu menggumulkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.